warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel, Sinau bareng Kori-Kori. Setelah kemarin kita belajar bagaimana tips dan trik menghafal dan memahami UUD 45 dengan berbagai metode, sekarang saatnya kita latihan soal untuk memperkuat hafalan dan pemahaman kita tentang UUD 45. Namun sebelumnya, like dulu video ini, kemudian bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, agar sama-sama bisa merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sukses CPNS 2021, amin. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai A. Kekayaan budaya nasional, B. Kekayaan daerah, C. Ciri khas daerah, D. Budaya daerah, atau E. Keberagaman daerah. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Kekayaan budaya nasional. Secara sekilas, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, kayaknya benar semua ya. Tapi kalau kita paham UUD 45, pasti kita nggak bingung lagi, yaitu ada di pasal 32, terutama di ayat 2, negara memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi jawaban nomor 1 yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 2. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan A. DPR, B. MPR, C. MA, D. MK, atau E. Menteri. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan pasal 14 ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA. Kalau yang ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman. Kalau aku sih lebih gampang mengingatnya, itu di ayat 1, kata kuncinya grama, gerasi, MA. Kalau yang ayat 2-nya AMD, amnesti, DPR. Gitu teman-teman, jadi lebih mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini lanjutan dari soal nomor 2 tadi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi diberikan Presiden atas pertimbangan A. DPR, B. MPR, C. MA, D. MK, atau E. Menteri. Ya, pasti teman-teman sudah tahu kan jawabannya. Ingat, AMD, amnesti, DPR. Jadi, pasti nomor 3 jawabannya adalah yang A, DPR. Soal nomor 4. Pasal 8 ayat 1 membahas tentang A. Jika Presiden mangkat digantikan oleh Wakil Presiden, B. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, maka digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. C. Kekosongan Wakil Presiden selama-lambatnya 60 hari. D. Sumpah dan janji Presiden di depan MPR atau DPR. Atau E. Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Kita bisa lihat gambar mind mappingnya, itu di pasal 8 ada gambar batu nisan ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau gambar ini cuma sebagai pengingat saja biar kita lebih mudah. Nah, pasal 8 ayat 1 itu bunyi pasalnya, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi, untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah yang A. Soal nomor 5. Rancangan undang-undang dibahas oleh untuk mendapat persetujuan bersama A. DPR dan MPR, B. DPR dan DPD, C. DPR dan Presiden, D. MPR dan Presiden, atau E. DPD dan DPRD. Dan jawaban yang benar adalah yang C. DPR dan Presiden. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jika rancangan undang-undang atau RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka
A. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan. B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. C. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang. D. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali. Atau E. Langsung diundangkan dan ditulis pada lembaga negara. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Soal ini lanjutan dari soal yang tadi, yaitu tentang rancangan undang-undang. Gimana kalau misalnya tidak dapat persetujuan dari DPR dan Presiden? Berdasarkan pasal 20 ayat 3, jika RUU tidak disetujui bersama, maka tidak boleh diajukan lagi. Jadi yang betul adalah yang B. Soal nomor 7. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut, maka A. Langsung sah, B. Harus dicabut, C. Wajib diundangkan, D. Ditulis dalam lembaran negara, atau E. Diajukan lagi pada persidangan DPR berikutnya. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Harus dicabut. Kita bisa lihat di pasal 22 tentang peraturan pemerintah. Nah, untuk ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian di ayat 2, peraturan pemerintah ini harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Dan yang ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi, nomor 7 jawabannya yang B. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali A. Menguji undang-undang terhadap UUD 45, B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 45, C. Memutus pembubaran partai politik, D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata, atau E. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Wewenang Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan di pasal 24C, ada 4 wewenangnya. Itu yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi dari penjelasan pasal tersebut, maka yang bukan termasuk kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah yang D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Karena itu termasuk wewenang pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Pasal yang membahas tentang pendidikan adalah pasal A. Pasal 26, B. Pasal 27, C. Pasal 28, D. Pasal 30, atau E. Pasal 31. Dan jawaban yang benar adalah yang E. Pasal 31. Ya, berdasarkan pasal 31 UUD 45 membahas tentang pendidikan, yaitu di ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terus ayat 2, setiap warga negara wajib ikut pendidikan dasar dan dibayar oleh pemerintah. Kemudian ayat 3, pemerintah menyelenggarakan Sisdiknas untuk mencerdaskan bangsa. Kemudian di ayat 4, anggaran pendidikan nasional sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Kemudian di ayat 5, pemerintah memajukan IPTEK dan menjunjung agama dan persatuan. Sebenarnya selain di pasal 31, ada juga yang membahas tentang pendidikan di pasal 28C, yang berbunyi ayat pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, pasal 31. Untuk pilihan yang C, pasal 28 itu kurang tepat ya, karena kalau secara keseluruhan pasal 28 itu membahas tentang HAM, hak asasi manusia. Hanya di pasal 28C saja yang membahas tentang hak berpendidikan. Oke, lanjut ke nomor 10. Dalam pasal 13, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan A. DPR, B. MPR, C. Mahkamah Agung,
D. Mahkamah Konstitusi, atau E. Komisi Yudisial? Dan jawaban yang benar adalah yang A. DPR. Kita lihat di pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, Presiden menerima duta negara lain atas pertimbangan DPR. Oke teman-teman, itu saja soal-soal latihan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang akan mengikuti CPNS 2021. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan segala hal, dimudahkan segala urusannya, dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu menjadi CPNS 2021. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.